Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai akhir pekan kita dalam salam pagi dengan membaca kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahazia, Raja Yehuda, Yoahas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia hidup menurut dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel, lalu diserahkannyalah mereka ke dalam tangan Hazael, Raja Aram, dan ke dalam tangan Ben-Hadad, anak Hazael selama zaman itu. Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia, sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong, sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu. Juga patung Asyerah masih berdiri di Samaria. Sebab tidak ada laskar yang ditinggalkan pada Yoahas selain dari 50 orang berkuda dan 10 kereta dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahas menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerobeam bin Nebat dilakukan orang Israel, tetapi terus hidup dalam dosa itu. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Setelah Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka duduklah Yerobeam di atas tahta ayahnya, dan Yoas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas, tetapi Tuhan mengasihani mereka serta menyayangi mereka.
dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, raja Aram, maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang di dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Berkali-kali jatuh, berkali-kali diberi kesempatan. Yoahas dikenal sebagai raja yang jahat di mata Tuhan karena turut melakukan apa yang ditinggalkan Yerobeam, yaitu menyembah Allah lain. Yoahas juga menyebabkan bangsa Israel melakukan dosa yang sama. Tuhan tidak berkenan dan mendatangkan murkanya bagi Israel menindas bangsa itu melalui Aram. Yoahas yang sadar akan hal itu berseru memohon belas kasihan Tuhan Allah, dan Tuhan mengasihi Israel dengan mengikat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun demikian, baik Yoahas maupun Yoas anaknya masih tidak sungguh-sungguh berpaut hanya kepada Tuhan. Yoas yang menyadari kehadiran Nabi Elisa sebagai abdi Allah, ia meminta pertolongan saat Aram menyerang bangsa Israel. Tuhan pun kembali menolong bangsa itu, tetapi nyatanya tidak juga Yoas berpaut hanya kepada Tuhan, padahal kuasa dan mujizat Tuhan telah dinyatakan dan dinubuatkan. Tulang-tulang Elisa yang memberi mujizat kehidupan pada mayat yang terjatuh ke lubang kubur Elisa adalah sebuah tanda yang artinya Tuhan sanggup menghidupkan Israel yang kondisinya sudah mati bagai tulang belulang asal ada pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, dari sini kita diingatkan bahwa Tuhan memiliki kesabaran dan belas kasihan yang begitu besar bagi umatnya yang sungguh-sungguh ingin bertobat. Namun demikian, kiranya kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan mempermainkan Tuhan karena tidak sungguh-sungguh atas penyesalan maupun komitmen kita dalam meninggalkan perbuatan dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami agar kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menghidupi komitmen kami untuk meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah hati kami sungguh-sungguh hanya berpaut kepada Tuhan. Kami menyerahkan akhir pekan kami, mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.